Baik, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai kajian teori yang tentunya udah nggak asing lagi nih di telinga teman-teman. Di sini tertera menurut Leibovitz and Hagedorn, mereka menyatakan bahwa kajian teori itu merupakan sebuah ide yang bersifat teoritis guna menentukan alasan mengapa sih variabel yang terdapat dalam sebuah penelitian itu bisa saling berhubungan dengan pernyataan yang ada. Dan dapat disimpulkan, kajian teori itu berisikan serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang sudah tersusun secara rapi. Dan biasanya kajian teori itu mengadopsi minimal satu teori yang mendasar yang tentunya berkaitan dengan topik yang sedang dibahas pada penelitian tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari kajian teori yang dilakukan pada suatu penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk membatasi masalah penelitian. Nah, dengan adanya kajian teori dapat membantu kita nih memperjelas, juga membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Lalu, tujuan yang kedua yaitu menemukan benang baru yang diteliti. Dengan adanya kajian teori, kita dapat mengidentifikasi celah atau isu apa sih yang belum banyak diteliti, yang nantinya dapat membuka suatu peluang gitu untuk kita menemukan tema atau aspek baru yang bisa menjadi fokus suatu penelitian. Lalu, tujuan yang selanjutnya itu menghindari pendekatan yang tidak sesuai. Nah, dengan kita memahami teori-teori yang sudah ada, kita dapat menghindari metode atau pendekatan yang kurang relevan. Lalu, tujuan yang keempat yaitu memperoleh metodologi yang mencerahkan. Nah, kajian teori ini kan memberikan kita wawasan gitu mengenai berbagai metodologi yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari situ kita dapat belajar dari pengalaman orang lain dan nantinya kita dapat bisa memilih gitu metode apa sih yang paling sesuai untuk penelitian kita nanti. Lalu tujuan yang kelima yaitu mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian yang lebih jauh juga menjadi grand teori pendukung. Nah, kajian teori juga bisa membantu kita untuk mengidentifikasi rekomendasi bagi penelitian di masa depan nanti. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa saja langkah-langkah untuk melakukan kajian teori. Langkah yang pertama, tentunya kita harus menetapkan nama variabel yang diteliti dan berapa jumlah variabel yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, kita harus mencari sumber-sumber bacaan seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya, tapi harus tetap relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Lalu langkah yang ketiga, kita harus melihat dulu daftar isi setiap buku dan kita memilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Lalu langkah yang keempat, kita mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Lalu kita bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Nah, kita memilih di situ tuh definisi yang paling sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Lalu langkah yang kelima, kita harus membaca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan kita teliti. Lalu kita melakukan analisa, merenungkan, dan membuat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang telah kita baca. Lalu langkah yang terakhir, kita mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Halo semuanya, saya Rena Rismayanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini merupakan salah satu komponen yang penting dalam metodologi penelitian. Mengapa demikian? Nah, karena kerangka berpikir ini bakal berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka berpikir membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, mengidentifikasi variabel, dan menyusun hipotesis. Baik, bisa teman-teman lihat di dalam slide PPT ini bahwa definisi dari kerangka berpikir menurut Ade Heriana pada tahun 2020 dalam artikelnya mengatakan bahwa kerangka berpikir ini berfungsi untuk memetakan hubungan yang jelas antar variabel yang akan diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas juga tentang apa yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Pastinya hal ini dilakukan supaya peneliti itu tidak kehilangan fokus dalam proses penelitiannya. Dan untuk diksi antar variabel ini akan kita bahas di komponen kerangka berpikir. Baik, kita lanjut ke komponen kerangka berpikir. Yang pertama itu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini merupakan elemen yang diukur atau diamati dalam penelitian. Variabel ini dapat berupa dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan variabel ini. Variabel independen itu yang mempengaruhi, dependen itu yang dipengaruhi.
Kemudian yang kedua, hubungan antar variabel, yaitu kerangka berpikir harus menjelaskan bagaimana nih variabel-variabel itu tuh bisa saling berinteraksi gitu, bisa saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, apakah ada pengaruh langsung atau mungkin ada pengaruh tidak langsung antara variabel-variabel tersebut. Kemudian, yang ketiga itu ada teori pendukung. Nah, teori ini harus relevan dengan apa yang sudah menjadi dasar dari kerangka berpikir. Karena teori ini kan bakal jadi pemberian landasan gitu bagi pemahaman fenomena yang akan diteliti dan membantu juga merumuskan hipotesis gitu. Kemudian, selanjutnya kita akan bahas mengenai penyusunan dari kerangka berpikir. Nah, untuk menyusun kerangka berpikir, di sini saya memetakan menjadi 5 cara gitu. Yang pertama itu identifikasi masalah penelitian. Nah, peneliti ini harus jelas gitu tentang masalah yang ditangani itu apa, yang merupakan titik awal gitu untuk merumuskan kerangka berpikir. Yang kedua, itu pengumpulan teori terkait. Nah, peneliti juga harus mengumpulkan teori-teori yang relevan untuk mendukung pemahaman tentang masalah yang diteliti. Kemudian, yang ketiga ada penentuan variabel. Menentukan variabel-variabel yang akan diteliti ini harus berdasarkan teori yang telah dikumpulkan. Variabel yang dimaksud itu apa? Seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu independen dan dependen. Kemudian yang keempat itu menyusun diagram atau model. Nah, peneliti bakal membuat visualisasi dari hubungan antar variabel untuk mempermudah pemahaman dari kerangka berpikirnya. Kemudian yang kelima, merumuskan hipotesis. Nah, mungkin bagian ini bakal dibahas lanjut oleh Indra, tapi saya ingin menyinggung sedikit gitu bahwa hipotesis ini berdasarkan kerangka berpikir, peneliti itu akan menguji gitu apa yang ditelitinya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas dari contoh kerangka berpikir. Nah, dalam penelitian, contoh ya, kita bakal ngambil penelitian pengaruh gitu rendahnya tingkat pendidikan terhadap sikap buang sampah sembarangan. Nah, kerangka berpikir ini dapat disusun sebagai berikut. Variabel independen yang mempengaruhinya itu tingkat pendidikan gitu. Karena tingkat pendidikan ini masuknya variabel bebas gitu. Kemudian, variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau bisa disebut variabel terikat itu adalah sikap buang sampah sembarangan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dalam membuat seperti ini waktu mata kuliah PKI ya, penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian hubungan dari variabel independen dan dependen ini yaitu pengaruh tingkat pendidikan terhadap sikap buang sampah sembarangan. Nah, ketemu dong ya pengaruhnya gitu. Ketemu hubungan antar variabel ini, variabel independen dan dependen gitu. Artinya, dalam konteks ini, peneliti itu harus mencari teori-teori yang mendukung antara hubungan ini gitu dan merumuskan hipotesis yang relevan. Selanjutnya, kita akan beralih pembahasan ke hipotesis. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo yang berarti sementara dan tesis yang berarti kesimpulan. Dalam penelitian, hipotesis sering diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian. Kata dugaan dan sementara menunjukkan bahwa suatu hipotesis harus dibuktikan kebenarannya. Apakah dapat diterima menjadi suatu pernyataan yang permanen atau tidak? Jika tidak berarti, hipotesis tersebut harus ditolak, sehingga tidak dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya, seorang peneliti menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, maka peneliti harus melakukan penelitian dan analisa. Selanjutnya adalah hipotesis dan masalah penelitian. Rumusan hipotesis harus mengacu pada masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian. Oleh sebab itu, baik masalah penelitian maupun hipotesis harus dirumuskan dalam kalimat yang jelas, spesifik, dan dapat diukur. Sehingga, rumusan masalah dapat dijawab dan dirumuskan hipotesisnya dan dapat diuji kebenarannya berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Pada prinsipnya, rumusan masalah dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Dengan demikian, rumusan hipotesis harus disesuaikan dengan ketiga bentuk rumusan masalah tersebut. Dalam statistik, hipotesis ada 2, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol dirumuskan dalam kalimat negatif. Misalnya, tidak ada hubungan atau perbedaan antara satu variabel dan variabel lainnya.
Sedangkan dalam hipotesis alternatif merupakan hipotesis positif. Misalnya ada atau terdapat hubungan atau perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ada 3 alternatif pengujian hipotesis. Pertama, uji dua pihak atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan jika hipotesis 0 mengatakan sama dengan, dan hipotesis alternatif mengatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Yang kedua, uji satu pihak kanan, one-tailed test, right tail. Uji hipotesis satu pihak, dalam hal ini pihak kanan dapat digunakan jika hipotesis 0 mengatakan lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatif mengatakan lebih besar. Yang ketiga, uji satu pihak kiri, one tail test, left tail. Uji hipotesis satu pihak, dalam hal ini pihak kiri, dapat digunakan jika hipotesis 0 lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatif mengatakan lebih kecil. Teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh penggunaan daripada kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Baik, di sini saya langsung memberikan contoh kajian teori. Jadi, semua penelitian itu haruslah berlandaskan teori, teman-teman ya. Sehingga pentingnya kajian teori di sini. Contohnya yaitu dalam penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Kajian teorinya mencakup analisis bagaimana media sosial sebagai alat pembanding sosial. Seperti itu. Yang menunjukkan bahwa ternyata remaja cenderung membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Salah satunya melalui media sosial. Nah, dari landasan teori ini, mulailah kajian dimulai. Nah, mulailah penelitian dilaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya masuk kita ke contoh dari kerangka berpikir. Betapa pentingnya kerangka berpikir ini sehingga bisa untuk menuntun bagaimana penelitian itu berjalan step by step-nya. Seperti itu. Contohnya yaitu peneliti menyusun kerangka berpikir yang menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain, variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya seperti hubungan pendidikan dengan sikap membuang sampah. Nah, maka di sini dihubungkan variabel pendidikan independen dengan sikap membuang sampah, yaitu dependen. Nah, dari sinilah peneliti memetakan hubungan ini untuk menjelaskan fenomena yang terjadi seperti itu. Selanjutnya, contoh dari hipotesis, teman-teman. Peneliti di sini merumuskan hipotesis bahwa misal nih, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap buang sampah. Nah, inilah hipotesis ataupun asumsi ya yang didapat oleh si peneliti. Namun walaupun dia sudah mungkin dapat menyimpulkan asumsi tersebut, menyimpulkan hipotesis dia, namun ini juga akan diuji ya melalui pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan kebenarannya. Seperti itu, teman-teman. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi-materi yang telah rekan saya sampaikan tadi. Nah, dari kajian teori yang telah disampaikan, bahwa kajian teori merupakan elemen fundamental dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menghubungkan variabel dan memberikan landasan teoritis yang kuat. Nah, menurut Labovitz dan Hagedorn, kajian teori tidak hanya menyusun definisi dan konsep, tetapi juga membatasi masalah penelitian, menemukan isu baru, dan menghindari pendekatan yang tidak sesuai. Nah, tujuan utama dari kajian teori, seperti yang dinyatakan oleh Bennett, Brock, dan Gall, meliputi pengelolaan ruang lingkup penelitian agar lebih fokus lagi gitu, serta nantinya akan memberikan metodologi yang lebih mencerahkan gitu. Selanjutnya ada langkah-langkah yang diusulkan oleh Suyono, yaitu menekankan pentingnya pemilihan variabel, sumber bacaan, dan analisis mendalam terhadap teori-teori yang sudah ada. Nah, selain itu juga kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan dalam menyusun penelitian, menghubungkan teori, variabel, dan hipotesis sehingga peneliti dapat menjelaskan fenomena dengan lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya ada hipotesis sebagai dugaan awal atau dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam konteks penelitian, yang berperan penting gitu dalam merumuskan masalah penelitian dan harus juga diuji melalui data yang telah dikumpulkan. Nah, dengan demikian, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis saling berkait gitu dan membentuk dasar yang kokoh untuk penelitian yang valid dan bermakna.